Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Percayalah tentu kau diterimanya. Yesus mati atas salibnya yang indah untuk menebus segala dosamu. Nanti pada suatu hari yang ceria, kita pun berkumpul dalam rumahmu. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Percayalah tentu kau diterimanya. Di tengah-tengah keadaan apapun sebagai orang beriman, kita meyakini ada campur tangan Tuhan Allah. Seperti yang terjadi bagi keluarga kita, Dia mengizinkan kita untuk berada di tengah-tengah situasi dan keadaan seperti sekarang ini. Mari, pada saat ini kita menaikkan doa syukur. Bersama dengan keluarga kami yang kami kasihi, kekasih kami, Pak Natalia Neni Dwi Kurniawati dan suami Mas Oktavian Dwi Nugroho, Pak Oktavia Risna Damayanti dan suami Mas Fajar Dian Adiono, dan Mas Yosafat Deni Putra, serta cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan kepada keluarga Bapak Nathanael Nanang Dulyadi, Lionel Carlo Nugroho dan Mario Farel Nugroho. Kami bersama-sama berada di tengah-tengah situasi duka. Namun sebagai orang beriman, Engkau tetap mengajarkan kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau telah memberikan seorang ayah, seorang eyang yang baik, mengantarkan bagi anak-anak yang telah dianugerahkan menuju pada kedewasaan, bahkan juga menempuh perjalanan hidupnya. Kami bersyukur Engkau mengaruniakan usia di atas 70 tahun, bahkan mendekati 75 tahun beberapa hari yang akan datang. Begitu banyak berkat yang menjadikan kami boleh bersyukur. Sekalipun kami berada dalam duka, sekalipun kami berada dalam kesedihan, karena kami harus berpisah dengan orang yang kami kasihi. Namun kami boleh bangga atas orang tua yang luar biasa, yang boleh mengantarkan anak-anak, menantu, dan cucu untuk sampai saat ini tetap berada dalam anugerah-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih, sekalipun kami berada dalam keadaan duka, Engkau mengizinkan kami untuk bertemu, menyapa satu dengan yang lain. Bahkan kehadiran handetolan dan sahabat menjadi kekuatan bagi keluarga kami. Kami bersama-sama sedih, namun kami memiliki Engkau yang menjadikan kami memandang Engkau sebagai penolong yang baik. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kami, yang menjadikan
kami tetap bersyukur. Kami berterima kasih untuk apapun yang Engkau nyatakan. Kami bersyukur untuk udara yang Engkau nyatakan. Kami bersyukur untuk cuaca, mengizinkan kami tiba di tempat ini tanpa adanya hujan. Kami mau memasrahkan seluruh rangkaian syukur kami ini di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mazmur 23 kita ungkapkan secara litani. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar. Dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Ayam neng Gusti Yesus, lerema neng swarga. Ingauban ing singa, ibo ayam mira. Wonten swara ngumandang, lir benda pramukti. Neng swarga samyong idung, lan enggaring ati. Ayam neng Gusti Yesus, lerema neng swarga. Ingauban ing sinyo, ibo ayam mira. Yesus perlindunganku, telah mati bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertapa hatiku menantikannya, sampai harinya tiba dan fajar berkah. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya,
aku bahagia. Mari kita berdoa untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Hadirlah bersama dengan kami, sapalah kami melalui kekuatan firman-Mu. Mampukan kami, hamba-Mu dan kami semua mengerti akan apa yang Kau sabdakan kepada kami. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-6. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11 menjadi bacaan untuk kita. Roma pasal yang ke-6, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Ibu bapak dan saudara-saudara, khususnya keluarga, kita seringkali berpikir, kenapa sebagai orang percaya, pengikut Kristus, kok kita mati juga? Lalu apa arti kematian buat kita? Ibu bapak dan saudara terkasih, tidak ada yang abadi dalam kehidupan ini. Semuanya akan berakhir. Kita tidak akan pernah tahu. Sama seperti misteri kelahiran. Seorang dokter bisa mengatakan bahwa seorang bayi yang sedang dikandung akan lahir pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Namun apakah dokter itu dapat memastikan jam berapa secara tepat sang bayi itu akan dilahirkan? Sekarang memang bisa ditentukan dengan yang namanya teknologi. Operasi sesar menentukan tanggal cantik bagi anak yang dilahirkan. 11 jam 11 lebih 11 menit. Tapi apakah secara alami bisa ditentukan demikian? Hal yang sama juga terjadi pada kematian. Ketika seorang yang cukup lama sakit atau secara tiba-tiba mengalami sakit yang tidak dapat diprediksi, dokter memperhitungkan usianya tinggal beberapa bulan saja. Yang terjadi apa, ibu bapak dan saudara? Ternyata lebih dari belasan tahun. Orang yang diprediksi hanya bertahan dalam beberapa bulan, masih dapat bertahan hidup. Sama seperti halnya kelahiran, kematian juga merupakan misteri. Dan kematian tidak pernah kita ketahui. Rasanya kami masih bersama
dalam persidangan terakhir Majelis Jemaat GKI Kebayoran Baru, 27 Maret 2022 yang lalu, belum genap 1 bulan, saat Bapak Nathanael Nanang Dulyadi mengakhiri pelayanannya sebagai penatua. Pak Nanang hadir dalam persidangan secara online. Masih saling menyapa satu dengan yang lain, masih bercanda. Bahkan ada rekan sejawat dari almarhum Berguro ya. Pada waktu itu Pak Edward Aritonang yang merupakan juniornya, kata beliau, menyapa, bagaimana kabarnya Mas Nanang? Apakah baik-baik saja? Masih ingat ya Ibu Minton pada waktu itu? Beliau berkata, baik Mas, saya sehat. Puji Tuhan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Itulah percakapan yang dimunculkan ketika persidangan belum dimulai. Menyapa satu dengan yang lain. Dan Pak Nanang masih memberikan sapaan kepada rekan-rekan penatua yang hari itu juga akan mengakhiri masa pelayanannya. Menjadi kenangan bersama juga. Sebuah pujian yang dinaikkan oleh para penatua yang mengakhiri pelayanannya. Dan pujian itu sungguh meneteskan air mata sebagai ungkapan bentuk syukur dan terima kasih atas kekuatan yang dijalani oleh para pelayan Tuhan dalam keterbatasannya. Termasuk juga di dalamnya Bapak Nathanael Nanang Dulyadi ikut ambil bagian dalam pelayanan pujian yang sudah direkam terlebih dahulu. Jika Ibu Bapak ingin menyaksikan pujian yang didendangkan oleh para penatua yang mengakhiri pelayanannya, dan juga Bapak Nathanael Nanang Dulyadi dapat mengakses melalui channel YouTube GKI Kebayoran Baru. Pujian yang sangat indah, yang dikumandangkan sebagai ungkapan kasih. Kita tidak pernah membayangkan akan perubahan kondisi yang begitu cepat tatkala Mbak Uke dan juga Mbak Neni memberitahukan kepada gereja, kondisi Papa menurun. Kami tidak membayangkan karena Pak Nanang yang saat itu dibawa ke rumah sakit, bisa jadi saat itu hanya pemeriksaan rutin atau cek dan lain-lainnya. Namun Pak Nanang harus berada di rumah sakit dan saat itu keluarga meminta kepada gereja agar dapat dilayani, untuk dapat didoakan. Namun kita tahu Ibu Bapak di tengah-tengah situasi pandemi ini, tidak semua rumah sakit mengizinkan ada orang dari luar untuk bisa masuk. Bahkan keluarga pun belum tentu sembarang waktu diizinkan untuk bertemu dengan pasien. Sehingga doa dilakukan untuk keluarga, memanjatkan dan penyerahan sepenuhnya. 2 hari yang lalu kami mendapat kabar bahwa keluarga diizinkan untuk menjumpai Pak Nanang. Dan itu kegembiraan bagi kami yang mendengarnya. Namun semalam kami dikejutkan dengan berita bahwa telah kembali dalam kemuliaan Bapa di surga, Bapak Nathanael Nanang Dulyadi. Ibu Bapak, hidup mati seseorang tidak pernah kita ketahui. Namun setiap orang dari antara kita kapan dan tidak tahu waktunya. Apakah nanti setelah kita pulang dari sini, besok atau lusa, kita tidak pernah mengerti apa yang terjadi. Namun Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi bagi kita yang diberi kehidupan.
bukan hanya manusia, namun juga bagi seluruh makhluk hidup. Apa yang membedakan kematian kita sebagai orang percaya dengan kematian mereka yang mati begitu saja pada makhluk hidup yang lain, atau mereka yang di luar sana? Karena sesungguhnya menurut Rasul Paulus ada yang membedakan. Kematian yang dihadapi oleh setiap orang percaya adalah kematian karena dosa. Dan mengapa kita mengalami kematian? Karena pertama-tama manusia telah putus hubungannya dengan Allah. Kehilangan relasi kemuliaan Allah, dan itu dilakukan oleh nenek moyang kita Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Kita ingat betul apa yang dinyatakan oleh Tuhan Allah. Kamu boleh mengambil apapun dalam taman ini, namun jangan kamu mengambil buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena jika engkau mengambil ibu bapak, bukan memakannya, mengambil apalagi memakannya, engkau akan mati. Ibu bapak, kematian terjadi. Bukan hanya kematian secara fisik, lalu tiba-tiba ada mablek meninggal. Bukan ibu bapak. Tetapi kematian, kehilangan relasi dengan Allah, hubungan dengan Allah terputus. Tidak ada lagi persekutuan dengan Allah. Dia merasa malu di hadapan Allah karena dirinya telanjang. Tidak disadari bahwa sebelumnya ia berada dalam ketelanjangan. Namun dosa itulah yang telah menjadikan matanya terbuka. Karena ia menjadi sama dengan Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Kematian itulah yang menjadikan akhirnya bagi orang beriman juga akan mengalami kematian dari kehidupannya. Dan kematian itu dinyatakan oleh Rasul Paulus sebagai kematian akan dosa. Lalu bagaimana kematian akan dosa itu harus dihadapi? Faktanya ibu bapak dan saudara, kita semua akan sedih kehilangan orang-orang yang kita cintai. Bersyukur Tuhan mengaruniakan usia hampir 75 tahun kepada Bapak Nathanael Nanang Dulyadi. Dan Bapak Nathanael Nanang Dulyadi telah melakukan banyak hal, bukan hanya di dalam pekerjaan, namun juga dalam kehidupan pribadinya yang menyediakan diri untuk melayani Tuhan. Memang bukan hendak hitung-hitungan apa yang dilakukan Pak Nanang. Mana kebaikan dan mana tindakan untuk melayani Tuhan yang menentukan keselamatan menuju keabadiannya. Namun iman percaya dari Bapak Nanang itulah yang menjadikan Bapak Nanang memperoleh kehidupan yang baru. Memang kematian akan dosa menjadikan kita kehilangan. Kita meratap dan menangis. Dan tidak gampang bagi kita ditinggal oleh orang yang kita cintai. Karena ketika kita ditinggal oleh orang yang kita cintai berarti kehilangan segala-galanya. Pengalaman yang pernah saya alami secara pribadi. Kehilangan seorang ayah tatkala saya masih membutuhkan begitu banyak biaya untuk kuliah. Saya berpikir pada waktu itu, Tuhan, mengapa Engkau tidak menjadikan saya lebih awal pada saat ayah saya masih mampu untuk mendapatkan uang yang banyak, masih kuat untuk mengumpulkan rezeki. Dan mengapa Engkau mengambil ayahku pada saat ini? Jujur, saya kehilangan harapan akan masa depan. Dan bisa jadi kalau saya tidak mengandalkan Kristus sebagai penolong, saya bisa lari dari kenyataan. Hal yang menjadikan saya memahami akan peristiwa kematian itu, ternyata di balik semuanya itu ada rencana yang jauh lebih indah untuk saya. Tuhan
memang mengambil orang tua saya. Sama seperti Tuhan mengambil Bapak Nathanael Nanang Dulyadi. Saya meyakini Mbak Neni, Mbak Uke, Mas Yosafat dan keluarga, cucu kehilangan, menangis dan meratap. Namun kita percaya, menerima bagian ini bukan perkara yang mudah. Bagi orang beriman kita meyakini apa yang telah dilakukan oleh Bapak Nanang Dulyadi telah memberikan keteladanan yang luar biasa. Bukan karena Bapak Nanang Dulyadi itu melayani, lalu Tuhan memberikan kemuliaan. Bukan, Ibu Bapak. Namun Bapak Nathanael Nanang Dulyadi melakukan apa yang telah dikerjakan, ambil bagian dalam pelayanan, berbuat baik, mendatangkan kasih, melakukan cinta, karena ia menyadari telah menjadi milik Kristus. Betul, Ibu Bapak dan saudara, kematian yang terjadi adalah kematian akan dosa. Namun di dalam dunia ini juga, sebagai orang beriman kita mendapatkan kasih karunia, mendapatkan satu pengetahuan untuk meyakini dan mengimani bahwa Kristus yang telah wafat lebih dahulu menghidupkan kita semua sebagai orang beriman. Saat ini bertepatan dengan masa Prapaskah, masa di mana kita menghayati akan pengorbanan Kristus, akan karya dan cinta Kristus. Pengorbanan Kristus ini menjadi semakin berarti tatkala keluarga juga menghadapi pergumulan yang tidak mudah. Sekalipun kita tahu bahwa keluarga telah berserah sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Saya meyakini bahwa keluarga ingin mendapatkan yang terbaik. Dan di dalam penyerahan itu hidup dan mati bagi orang beriman bukan pada diri kita. Pada satu titik di mana kita menghayati Dialah yang menyerahkan semuanya. Kristus telah melakukan semuanya. Dan Kristus pun berani berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kristus yang telah mati menyelamatkan orang berdosa. Dan orang berdosa itu juga mengalami kematian. Karena kematian yang dialami kita sebagai orang berdosa dihidupkan oleh Kristus yang telah mati bagi kita. Kita mati karena dosa, namun kita diselamatkan oleh Kristus bukan menuju kepada kesia-siaan. Dalam kematian itulah maut tidak berkuasa lagi. Dan sebagai orang beriman, kita juga diajak untuk melihat dan memandang betapa kasih karunia Allah juga dinyatakan kepada orang yang kita cintai. Malam ini kita berada dalam perkabungan, kita berada di sekitar jasad almarhum Bapak Nathanael Nanang Dulyadi. Esok jenazah almarhum akan dimakamkan, yang berarti tubuhnya akan disatukan dengan tanah. Tubuh yang fana kembali kepada asalnya. Dari debu kembali kepada debu. Namun kehidupannya telah kembali dan berlanjut dalam kemuliaan. Pak Nanang telah mengakhiri pertandingan dan Pak Nanang telah memulai kehidupannya yang baru tadi malam. Suatu saat kita juga akan menyusulnya yang tidak tahu kapan waktu dan saat yang tepat. Karena kematian merupakan bagian dari kehidupan, termasuk juga bagi keluarga Bapak Nathanael Nanang Dulyadi. Mau tidak mau, kita tetap mensyukuri atas semua anugerah yang Tuhan Allah nyatakan. Yang kita lakukan adalah bagaimana mengisi hidup kita ke depan, agar hidup
yang Tuhan anugerahkan kepada orang tua kita juga diteruskan oleh anak, menantu, dan cucu. Kalau Bapak Nathanael Nanang Dulyadi di dalam perjalanan hidupnya telah melakukan kebaikan, mari kebaikan itu kita lanjutkan. Pepatah Jawa mengungkapkan mikul dhuwur mendem jero. Apa itu, Ibu Bapak? Ungkapan mikul dhuwur mendem jero. Mikul itu memanggul, ya. Kalau mikul itu ditinggikan, apa yang dipikulnya itu berada di pundak ditinggikan. Yang hendak menunjukkan apa yang baik. Lanjutkan dan teruskan. Siapa yang meneruskan? Keluarga, kita semua. Kasih dan pelayanannya kita lanjutkan. Namun mendem jero. Mendem itu berarti mengubur dalam-dalam. Apa yang dikuburkan dalam-dalam, Ibu Bapak? Hal yang tidak baik. Hal yang tidak berkenan. Jangan kita ingat-ingat lagi apa yang menyakitkan kita dari orang yang kita kasihi. Apa yang menjadikan kita luka. Sekalipun tujuan dan maksudnya baik, kita pendem jero, kubur dalam-dalam. Jangan diingat lagi. Mari Ibu Bapak, kita lanjutkan apa yang baik dari orang yang kita kasihi. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati keluarga kita. Amin. Kita masuk dalam saat hening sejenak. Salah satu cucu dari almarhum Bapak Nathanael Nanang Dulyadi akan menyaksikan sebuah pujian. Farel. Setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang
Kiranya pujian yang dinaikkan oleh salah satu cucu almarhum, Saudara Farel, boleh menguatkan kita semua. Mari bersama kita menyatu di dalam doa syafaat. Bapa yang penuh kasih, malam ini kami menyatu bersama dengan keluarga Bapak Nathanael Nanang Dulyadi. Dalam kesedihan kami sadar bahwa Bapak Nathanael Nanang Dulyadi bukanlah milik kami. Dan kami sadar bahwa Bapak Nathanael Nanang Dulyadi adalah milik-Mu. Ia telah kembali dalam kemuliaan bersama dengan-Mu. Dan kami sadar, kami sedih, kami terpukul. Suatu kenyataan bahwa perpisahan bukanlah hal yang enak bagi kami. Namun keluarga boleh berserah akan apa yang terjadi pada tadi malam. Sehingga keluarga dengan segala keikhlasannya boleh menyerahkan ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Saat jenazah almarhum disemayamkan di tempat ini, kami boleh bersyukur untuk begitu banyak orang yang memperhatikan dan memberikan kekuatan bagi keluarga, khususnya bagi anak, menantu, dan cucu. Kami mau memasrahkan keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum, agar mereka dimampukan untuk menjalani hari-hari ke depan dengan baik dan dalam perlindungan kasih-Mu, dalam pekerjaan, tugas, dan panggilannya. Kami menyatu dan terus berdoa bagi keluarga Natalia Neni Dwi Kurniawati bersama suami terkasih Mas Octavian Dwi Nugroho, keluarga Octavia Krisna Damayanti dan Fajar Dian Adiyuwono, serta Yosafat Deni Putra, cucu-cucu yang Kau anugerahkan, Saudara Lionel Carlo Nugroho dan Saudara Mario Farel Nugroho, agar mereka mampu untuk menjalani hari-hari ke depan dengan dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Kami mau menyerahkan pelayanan besok di tempat ini yang dilanjutkan dengan pemakaman, agar semuanya berjalan dengan baik. Majelis jemaat yang melayani pelayanan pemakaman, boleh Engkau sendiri yang sertai. Kami berdoa juga untuk Pendeta Tohom Marison Pardede yang akan melayani di tempat ini dan di pemakaman, agar Engkau memberikan kekuatan. Kami juga memohon kepadamu Bapa, jika boleh kami meminta agar Engkau tidak menurunkan hujan terlebih dahulu. Karena kami tahu di tengah-tengah situasi dan keadaan tidak menentu, secara tiba-tiba hujan akan turun. Kalau kami boleh meminta kepadamu, biarlah Engkau menyingkirkan hujan terlebih dahulu. Karena Engkau yang jauh lebih berkuasa dari siapapun, termasuk juga hujan. Dan biarlah seluruh rangkaian pemakaman boleh berlangsung hingga paripurna. Dan kalau Engkau akan menurunkan hujan, biarlah keluarga boleh tiba kembali di tempat masing-masing bersama dengan para pelayat. Atau paling tidak, setelah semua usai dalam pelayanan pemakaman. Kami berdoa untuk pelayanan kedukaan, persemayaman pada malam ini, dan juga kekuatan keluarga. Engkau menghindarkan dari segala mara bahaya. Engkau tetap memberikan kesehatan, agar keluarga mampu untuk terhindar dari hal yang tidak diinginkan, dan juga kami semua, khususnya dari COVID-19. Bapa, kami juga berdoa untuk lingkungan di mana almarhum bertempat tinggal, tempat berkarya dan mengabdikan diri. Engkau sendiri yang berkenan memberikan penyertaan dan pertolongan kepada mereka. Biarlah kehadiran almarhum Bapak Nathanael Nanang Dulyadi semasa hidupnya menjadi sumber kekuatan yang baik
Dan kepada siapapun yang memiliki relasi dengan almarhum, boleh terus dimampukan untuk juga meneruskan kebaikan almarhum. Kami juga berdoa untuk lingkungan di tempat ini, agar Engkau memberikan suasana dan keadaan yang nyaman. Kami berdoa untuk pelayanan Tabita yang melayani kedukaan ini, agar Engkau berkenan memberkati. Juga kami mau pasrahkan bagi setiap kami jika nanti kami meninggalkan tempat ini dan keluarga kami tinggalkan. Biarlah Engkau sendiri yang berkenan menyertai, agar kami boleh tiba di tempat tujuan dengan selamat tanpa ada halangan. Masih banyak doa yang belum kami naikkan, namun kami percaya Engkau akan mendengar dan mengabulkan doa seturut dengan kehendak-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami landaskan di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kepada Bapak Nathanael Nanang Dulyadi semasa hidupnya dan kepada kami sebagai orang beriman dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang Ibu Bapak dan Saudara untuk bersama berdiri kita menaikkan pujian Indah Mulia Bahagia Penuh. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal, aman, aman dari bencana dan sesal, aman, aman bersandarkan dengan yang kekal. Oh indah benar ikut jalannya, bersandarkan dengan yang kekal, langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan dengan yang kekal, aman, aman dari bencana dan sesal, aman, aman bersandarkan dengan yang kekal. Dadaku cemas, takut pun enyah, bersandarkan dengan yang kekal, hatiku tenang, puji hantarnya, bersandarkan dengan yang kekal, aman, aman dari bencana dan sesal, aman, aman bersandarkan dengan yang kekal. Ibu Bapak dan saudara-saudara keluarga yang terkasih, lanjutkanlah perjalanan hidup dalam karya dan pelayanan, dalam tugas dan panggilan kita masing-masing. Kini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa
dan penyertaan Roh Kudus ada pada saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibu, Bapak, dan Saudara dipersilakan untuk duduk kembali dan kita ambil waktu untuk saat hening sejenak. Ibu, Bapak, dan Saudara, pelayanan penghiburan dalam kedukaan malam hari ini telah usai. Waktu selanjutnya kami aturkan kepada Ibu Penatua Minton Mariati Simanjuntak. Ibadah telah selesai. Kami yang hadir semuanya, jemaat dan umat di sini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah melayani ibadah penghiburan. Dan kami juga atas nama Penatua dan jemaat di seluruh wilayah 4, kami khususnya mengucapkan turut berduka cita bagi keluarga almarhum Bapak Nanang Dulyadi. Kami memohon maaf apabila dalam pelayanan ada yang kurang berkenan. Pada saat ini juga kami memberikan kesempatan kepada keluarga untuk memberikan sambutan. Kira-kira ada? Selamat malam Bapak Pendeta Selamat. Selamat malam Bu Minton dan Bapak Ibu semua yang terkasih. Saya mewakili keluarga besar Bapak Nathanael Nanang Dulyadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Selamat Riyadi, Ibu Minton, dan juga jemaat Gereja Kebayoran Baru, GKI Kebayoran Baru. Juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini, baik yang secara langsung maupun secara virtual. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua, juga dukungan-dukungan doa dari Bapak Ibu semua sungguh sangat menguatkan kami sebagai keluarga yang sedang berduka. Seperti juga lagu yang dinyanyikan oleh anak kami tadi, dengan kekuatan Tuhan sajalah kami anak-anaknya bisa melewati masa-masa sulit seperti sekarang ini. Dan kami percaya orang tua kami tercinta, Bapak Nanang Dulyadi juga sudah berbahagia, sudah bebas dari segala deritanya, yang selama kurang lebih 8 hari dari masuk di ICU RSUD Pasar Minggu sudah sangat menderita karena harus dipasang ventilator dan juga komplikasi dari diabetes dan ginjalnya. Kami percaya Bapak Nanang sudah bebas dari sakitnya dan sudah bahagia. Kami juga berterima kasih atas segala doa-doa dan support selama Bapak sakit sampai hari ini. Dan juga Bapak Nanang juga meninggalkan banyak teladan-teladan yang baik bagi kami anak-anaknya. Semoga walaupun kami sudah
di rumah tidak ada Pak Nanang, kami semoga bisa tetap selalu menguatkan dan juga meneruskan teladan yang baik dari Pak Nanang. Dan juga besok informasi ada ibadat tutup peti ya jam 10 oleh Pendeta Marison. Juga karena ada upacara militer ya, jadi dilanjutkan upacara militer sebelum berangkat ke pemakaman ya. Jadi kurang lebih jam 1 berangkat dari sini ke Kampung Kandang. Jadi kurang lebih jam 2 sampai di Kampung Kandang. Jadi nanti diteruskan dengan ibadat di makam, juga ada upacara militer lagi di makam. Terima kasih banyak atas segala dukungan dan doa-doanya. Dan juga semoga besok acaranya berjalan dengan lancar. Tuhan memberkati. Kepada saudara-saudaraku yang hadir di sini juga, apabila besok juga masih berkenan datang, mari kita beribadah jam 10 di sini dan sampai mengantar ke pemakaman di Kampung Kandang. Dan untuk selanjutnya, saudara-saudaraku yang hadir di sini dipersilahkan melihat jenazah atau penghormatan terakhir, semua bisa datang secara berurutan. Silahkan.
Tuhan.